Sebagai orang awam nih, penumpang, gimana kita tahu bahwa sebenarnya turbulensinya masih wajar dan sebenarnya turbulensinya ini nih udah agak-agak darurat nih. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Berry Riana karena subscribe itu gratis. Bye. Hai friends, wah seneng banget nih hari ini saya bertemu lagi dengan sahabat saya Patricia Yora. Wah, thank you udah disempatkan. Wah, aku yang makasih banget nih. Aduh. Mumpung ada Yora di sini, pengen tanya nih, karena kan Yora ini juga perempuan pilot termuda Pada zamannya. pada zamannya. Masa sih zaman sekarang kayaknya Udah banyak banget yang muda-muda, Miss. Jadi kan yang mereka perempuan bermulai juga. dari 18 tahun ya kan. Kan kalau sekarang aku udah 27. Jadi Oke. wah, banyak lah yang lebih muda-muda dari aku sekarang. Oh, tapi ketika pertama kali mulai jadi pilot tuh waktu itu umur berapa? 17 sih. Umur 17. Iya. Wow, 17. Yang lain mungkin baru dapat SIM, baru nyoba nyetir mobil gitu ya. aku Ini termasuk udah yang lain. nyetir pesawat terbang luar biasa. Oke, tapi 17 sampai sekarang berarti udah 10 tahun. Iya. Oke, dari begitu banyak pengalaman membawa pesawat terbang, yang ada nggak yang paling Menegangkan. memorable, menegangkan? Kalau yang lagi training itu ketika aku lagi training sama teman aku, terus masuk ke awan CB. Awan CB itu awan yang gede, jadi kalau kita masuk tuh kena turbulence yang hebat banget. Nah, di situ pesawat aku mengalami spin, jadi dia dari posisi straight and level tuh langsung ibaratnya bahasanya tuh kayak nujem gitu ke bawah. Kebetulan aku lagi training di atas Gunung Salak. Wah. Jadi kan itu tinggi banget. Jadi ketika kita keluar dari CB tuh udah kelihatan udah gunung semua. Tapi thanks God pesawat latihnya tuh memang didesain secara aerodinamis bisa kembali lagi ke posisi semula. Jadi kita bisa lepas dari CB itu. Jadi aku masih bisa selamat sampai sekarang. Tapi sempet trauma nggak sih? Padahal itu kan masih latihan padahal Iya, kan? belum lulus waktu itu, jadi masih latihan. Saat itu aku landing, aku langsung nangis. Ceweknya keluar ya, Iya. langsung nangis, telepon mama, aku pulang. Dan aku trauma mungkin selama 2 minggu, takut kalau terbang itu ngelihat CB minta turun. Itu sempet juga, cuman ya harus dilawan lah. Iya, melawan ketakutan Melawan ya. ketakutan Gimana sendiri. tuh cara yang ngelawan ketakutan? Belajarnya lebih giat lagi. Jadi kalau misalnya orang bilang gimana sih caranya supaya kita pede, gimana sih caranya supaya kita berani. Kalau kita menguasai materinya, kalau kita tahu seluk beluknya, pasti kan kita lebih percaya diri. Oke. Aku lebih mempelajari awan ini karakteristiknya gimana ya kan. Terus lebih mempelajari kalau terjadi something happen ke pesawat aku harus ngapain. Dengan berbekal itu aku jadi oke, gue bisa gitu. Oke, tapi jangankan yang mengendalikan pesawat ya, yang jadi penumpangnya aja kadang tuh saya suka takut banget kalau ada turbulence. Jangan salah, Miss. Jadi kalau aku jadi penumpang aku lebih takut dibanding gue sendiri. Karena kita nggak tahu. Iya, karena nggak tahu depannya ada apa. Tapi sebenarnya kalau ada awan terus kayak ada turbulence itu wajar sebenarnya kan? Wajar banget. Terus sebagai orang awam nih, penumpang, gimana kita tahu bahwa sebenarnya turbulensinya masih wajar dan sebenarnya turbulensinya ini nih udah agak-agak darurat nih? Jadi kalau misalnya di depan udah ngasih komen untuk kembali lagi return to your seat, itu biasanya sudah parah turbulence-nya. Jadi kalau misalnya cuman fasten seatbelt-nya di on kan tiba-tiba kan terus pramugarinya announce, silakan kembali lagi ke tempat. Nah, itu Iya. masih oke. Tapi kalau sampai pilotnya yang announce itu benar-benar harus duduk, pasang seatbelt, jangan bergerak. Surfing harus berhenti, air panas nggak boleh ada karena itu bisa kemungkinan bisa keangkat kayak kena G-nya gitu. Oke, berarti itu memang sebenarnya kayak lagi menembus awan, melewati Bisa awan. bisa tidak. Oke. Ada namanya clear air turbulence. Jadi tanpa awan dia bisa bergerak sendiri karena tekanan perbedaan pressure dari udara seperti itu kan. Iya. Iya, bisa juga. Tapi itu masih dalam batas wajar lah ya. Wajar. Pokoknya tunggu instruksi dari pilot aja, percaya dengan. Kalau ada suara suara pilot udah duduk deh mendingan. Oh, iya. Iya. Oke. Kalau saya sih biasanya pokoknya asal pramugari masih jalan-jalan berarti masih aman. Betul. Iya, bisa juga. Ya, pramugarinya Bisa masih senyum berarti masih aman. juga. Iya. Jadi ada panik. Oke, nah tapi kalau sebagai pilot ya, ada kekhawatiran tersendiri nggak sih setiap kali terbang? Kalau sekarang sih udah lebih santai. Dulu ketika tahun-tahun pertama ya, 3 tahun pertama lah itu tiap terbang, aduh, ini bisa pulang nggak ya? Adalah kepikiran khawatiran seperti itu. Tapi namanya kerjaan, semakin kita sering, semakin kita merasa santai kan. Kecuali ketika kita udah mulai terbang, kondisi pesawatnya udah kurang bagus, tuh kita ngeliat cuacanya kurang bagus, ada nih, aduh, gua harus bisa menerbangkan ini. Pertama, mikirin penumpang dulu. Iya. Penumpang harus safe dulu nih semuanya, baru setelah itu mikirin diri sendiri gitu. Oke. Pernah nggak sih penumpang tuh khawatir begitu tahu cewek pilotnya tuh perempuan gitu? Banyak banget.
Banyak banget sih Banyak itu. ya? Dikira pramugari kali ya. Kan kalau misalnya pakai seragam pilot udah nggak pasti jadi bukan pramugari kan. Pernah juga dipikirnya satpam karena seragamnya putih biru, terus ditanya, "Ini di mana?" "Bu, saya bukan satpam." Gitu Saya kan. pilotnya. Serem ya gitu. Oh iya. Oke. Ya tapi apa dong biasanya ke komentar paling menyakitkan? Sebenarnya paling menyakitkan itu kalau datang dari perempuan juga. Jadi aku pernah waktu itu lagi mau terbang, kalau nggak salah terbang ke Bali. Aku masuk X-ray di Terminal 3, terus ada ibu-ibu gitu kan nanya, noel aku gitu, "Mbak, maaf, Mbak pilot ya?" "Oh iya Bu," kirain mau bilang keren ya gitu, ternyata enggak. "Mbak kemana?" "Ke Bali." "Aduh untung saya ke Surabaya. Kalau ke Bali mendingan saya ganti." Waduh, Jadi ternyata dia takut ngeliat aku dia gitu. takut. Oke, tapi ya mungkin kekhawatiran tuh wajar karena tidak biasa kan melihat pilot perempuan, apalagi setelannya juga kayaknya nggak meyakinkan. too good gitu ya, terlalu keren gitu pokoknya. Nah tapi it's okay sih, tapi menurut saya justru ini yang menjadi inspirasi bagi para wanita lainnya, para anak-anak perempuan lainnya juga untuk terus berkarya, terus bermimpi, menembus batas, menembus awan gitu, sama seperti yang Yora lakukan. Tapi jangan masuk CB. Tapi jangan masuk CB. Emang nggak bisa dihindari gitu? Harus dihindarin, jangan masuk pokoknya. Iya kan, jadi kalau dari jauh kelihatan ya Harus dihindari. terbang di bawahnya atau terbang di atasnya. Kita kalau misalnya udah pilih level, kita nggak boleh naik turun. Kita pilih kiri kanan aja. Oh gitu. Karena kan traffic padat banget nih, di atas bawah kita ada pesawat yang lain. Oke. Kita cuma boleh kiri kanan. Oke, jadi dari jauh ada CB nih, berarti Menghindar, kayak Oke, berarti terakhir nih, sebagai seorang pilot perempuan, apa aja mungkin bukan hanya pilot perempuan ya, berarti sebagai seorang perempuan zaman now, apalagi juga banyak banget kamu menjadi role model juga bagi perempuan-perempuan lainnya. Amin. Ya, nah jadi dari Yora sendiri apa nih pesan untuk para perempuan lainnya, apalagi di era zaman now? Kalau aku sih lebih mendefinisikan diri aku tuh berani aja sih. Jadi kan sebenarnya aku jadi pilot juga bukan karena cita-citaku dari kecil, tapi ketika aku berani mengambil kesempatan waktu itu. Jadi buat perempuan-perempuan mungkin kalau misalnya ada kesempatan di depan kalian, jangan ragu untuk ngambil kesempatan itu, karena mungkin itu peluang terbaik di dalam hidup kalian gitu. Oke. Pernah bosan nggak sih? Kan perjalanan lama tuh. Kalau misalnya sebagai passenger kan kita bisa nonton, bisa ngapain kayak bisa baca buku, bisa tidur. Semakin cuacanya bagus, semakin pesawatnya bagus, itu pasti semakin bosan karena nggak ada yang kita kerjain kan. Cuman biasanya kalau misalnya udah bosan kayak gitu ya kita bisa selingin, kita bisa ngobrol sama partner kerja kita, sama kapten kita gitu kan. Jadi ngebahas masalah penerbangan, jadi sambil wasting time lah kayak gitu. Jadi aku salah satunya kenapa jadi pilot karena aku suka banget lihat langit sih, Miss. Suka banget. Jadi pertama kali aku dibawa terbang tuh sama papa, itu sama pilot. Itu terbang ke Indonesia Timur, ke Ambon. Itu belum ada yang ngalahin langitnya sih. Jadi langit Indonesia tuh indah banget meskipun aku udah terbang kemana-mana. Langit ketika itu sunrise, perpaduan dari warna merah, jingga, kuning, semua yang orang bilang magiku Ibinio, ternyata tuh nyata di ketika sunrise beneran, itu. Dan aku di situ kayak gue mau lihat ini tiap hari. Gitu. Wow, amazing. Dan nggak semua orang setiap punya privilege loh untuk bisa melihat itu dari atas kan, dari sudut pandang yang sangat berbeda. Iya, betul. Waduh, berarti kalau kayak passenger gitu boleh nggak sih kapan-kapan mampir cuma buat pengen ngeliatin awannya? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Sebetulnya sekarang peraturannya udah nggak boleh. Kalau misalnya visit cockpit setelah landing boleh. Oke. Oh dulu memang boleh? Dulu boleh. Oh gitu, jadi kayak hai gitu ngeliat-liat. Boleh. Wow, tapi itu it's a privilege sih sebenarnya sebagai seorang pilot ya. Yes. Ya, dan senang banget bisa punya seorang sahabat yang luar biasa dan konsisten dalam berkarya. Ya, apalagi perempuan, dan itu menurut saya I admire you sih. Jadi sukses terus buat Yora. Sukses terus buat Yora. Thank you, Miss. Yes, ditunggu penerbangan berikutnya. Nanti ikut pesawat aku. Ikut pesawatnya Yora pasti. Yeay. Oke, thank you, dan thank you banget, semoga yang dibagikan oleh Yora bermanfaat juga untuk kamu. Intinya nggak boleh takut, ya. Kekhawatiran itu pasti ada, tapi ya harus perbanyak belajar supaya takutnya berkurang. Betul. Oke, thank you. Harus berani. Bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya
pertumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,